tapi evaluasi lagi. Pokoknya kayak gitu Mbak Ajeng. Apa namanya? Intinya adalah semua tugas dikerjakan dan hari Sabtu jangan ditinggalkan gitu. Ya. Artinya semangat ada dimulai dari dalam diri sendiri ya Bu Yani ya, bukan Iya karena Mbak orang Ajeng. lain. Oke. Iya. Terus setiap kali Baik, materi baru yang dapat hari Sabtu ini itu dilakukan Mbak Ajeng. Seperti kalau kita ini apa kata Pak Sofyan kan, kalau merasa ada gangguan, udah temui Allah gitu. Dan itu yang saya lakukan Mbak Ajeng. Saya temui ya Allah, betul. ya Allah, saya mau terapi, bantu aku ya Allah. Jadi minta selalu ditemani Allah Mbak Ajeng gitu. Alhamdulillah Allah Baik, benar-benar temani gitu. Jadi iya. memperbaiki prasangka itu Alhamdulillah. dari ucapan itu benar Mbak Ajeng. Ya, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Yani untuk sharingnya pagi hari ini. Semoga menjadi ini Alhamdulillah. ya awal mood booster untuk kita semua. Jadi semangatnya Bu Amin. Yani, semangat terapinya Bu Amin. Yani bisa menular ke teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih Bu Yani sudah mengawali Zoom meeting pagi hari ini Ya. tentang ceritanya yang luar biasa. Dan kita akan masuk ke pembelajaran Zoom meeting kita pada pagi hari ini ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Ini insya Allah sudah 100 orang yang sudah hadir dan insya Allah pemateri kita sudah siap hadir untuk saya lebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Baik, terima kasih. Sekali lagi selamat datang, selamat bergabung bagi rekan-rekan semua member program 30 hari terapi di Zoom meeting rutin setiap hari Sabtu, khususnya ini adalah hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023. Dan kita lafazkan basmalah terlebih dahulu untuk mengawali pertemuan kita pada malam hari ini. Pagi hari ini, maaf, agar semuanya diberikan kemudahan, kelancaran dalam menerima dan memahami ilmu kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tentu saja mohon untuk menjaga mikrofonnya Bapak Ibu rekan-rekan semua agar pembelajaran kita diberikan kemudahan ya, agar tidak terganggu dengan sound yang ada di belakang kita. Dan langsung saja ini Pak Sofyan sebagai pemateri kita pada pagi hari ini sudah siap menyapa teman-teman semua dalam ruang Zoom meeting ini, walaupun beliau ada di perjalanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran nggak? Terdengar Pak Sofyan. Oke, Sudah oke. aman berhenti Pak? Aman nih di bawah pohon. Baik, monggo untuk langsung menyapa teman-teman semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang, selamat bergabung di Zoom meeting buku kerja 1. Tanggal berapa sekarang tuh ya? 28 Pak Pemuda. Oke, 28. Terima kasih. Pak Pemuda. Tanggal. Oke, teman-teman semua, saya mau memulai materi dengan sebuah pertanyaan. Sebentar ya. Memulai dengan sebuah pertanyaan, yaitu, nih Anda nih suka bertanya nih, jujur deh. Di mana keajaiban itu ada? Bener nggak? Kok hilang sih? Maaf, maaf. Saya ganti. Nah, di mana keajaiban itu? Bener nggak? Siapa yang suka nanya kayak gini? Ya Allah, di mana keajaiban itu? Di mana keajaiban? Benar teman-teman semua? Ada yang pernah bertanya begini? Siapa di antara Anda yang bertanya, ya Allah di mana keajaiban ini gitu loh? Atau mungkin ada juga yang bertanya, ya Allah di mana pertolonganmu? Kapan datang pertolonganmu? Kapan keajaiban itu datang? Kurang lebih seperti itu. Benar teman-teman? Saya pengen tahu dulu. Biar saya juga tahu nih sebenarnya konten ini apa materi ini relate nggak nih dengan Anda? Kalau misalkan saya nggak pernah Pak, oh ternyata nggak pernah. Oke,
Oke, sesekali pernah benar. Nah, teman-teman semua. Jadi di mana keajaiban itu? Nah, Anda mesti tahu teman-teman bahwa eh, Allah itu ternyata dari pengalaman saya bukan sebenarnya sih saya nggak berani menyimpulkan Allah itu seperti ini enggak ya. Cuma selalu saja ada sebab akibat teman-teman semua. Ada sebab akibat. Jadi ada sebab akibat. Nah, contoh ini kisah nyata. Saya itu kan nyetir dari Jatinangor. Jatinangor menuju ke Jakarta, Depok, menuju ke Depok. Di jalan, di tol, itu ngantuk sekali rasanya. Padahal itu tol ya, udah gitu tol tol MBZ lagi. Kalau di tol umum sih mungkin bisa ada rest area, tapi kalau di MBZ itu udah nggak ada rest area lagi. Walaupun ada, ya itu kecil sekali lah. Maksudnya itu nggak bisa sambil beli makanan minuman gitu ya. Saya ngantuk, tapi saya kemudian sempat beli bandrek sebenarnya. Saya taruh di pintu mobil sebelah kanan sopir. Saya tuh berdoa gini, ya Allah, ini gimana caranya nih ya Allah. Pokoknya saya jangan ngantuk ya Allah, ini hilangkan ngantuk ini. Kurang lebih seperti itu. Saya berdoa kayak gitu. Dan ternyata teman-teman semua, pada saat saya ngantuk itu, saya ikhtiar dengan cara ngambil bandrek tadi, saya mau minum, nggak taunya tumpah itu bandrek. Karena ngantuk mungkin ngambilnya nggak kuat tumpah. Karena tumpah sambil nyetir kan saya ngambilnya. Karena tumpah itu saya kaget. Karena kaget nggak ngantuk sama sekali. Nggak ngantuk sama sekali. Jadi cenghar bahasa Sundanya mah. Jadi seger aja gitu loh. Sampai rumah nggak ada ngantuk-ngantuknya. Artinya, oh ternyata ada sebab dulu gitu loh yang membuat itu terjadi. Atau misalkan Anda berdoa, ya Allah beri aku rizki. Itu tidak tiba-tiba kemudian jatuh duit pluk gitu ya. Tapi entah kenapa ada orang yang mungkin Anda lupa, dia bayar utang katanya. Allah menggerakkan hati seseorang untuk menghubungi Anda dan memberi Anda uang, apapun alasannya. Apakah dengan alasan meminjamkan ataukah dengan alasan membayar hutang yang sudah lama tidak tertagih, tidak diketahui rimbanya. Artinya selalu saja ada sebab akibat. Sampai sini siapa yang pernah mengalami hal-hal semacam itu? Anda pengen rujak, nggak semata-mata rujak itu ada yang nganterin, ada orang Allah menggerakkan hati seseorang gitu loh. Jadi maksud saya itu selalu saja ada sebab akibat. Walaupun sebenarnya kita tidak ngatur sebab-sebabnya, sekali lagi kita nggak ngatur, kita fokus kepada permintaannya, tetapi kemudian Allah membuat itu terjadi melalui mekanisme sebab akibat. Oke, sampai sini paham ya? Pernah ya? Nah, kemudian ternyata teman-teman semua permintaan awalnya berasal dari pikiran. Nah, dari pikiran. Semua permintaan Anda itu berawal dari pikiran. Semua doa-doa Anda berawal dari pikiran. Makanya ada istilah, bukan istilah sih ya, hadis sebenarnya. Allah bersama hambanya. Kemudian dalam yang lain dalam Al-Quran bila mereka bertanya kepada Muhammad tentang aku, jawablah aku dekat. Aku mengabulkan permohonan apabila hamba itu mohon kepadaku. Nah, di beberapa Zoom meeting sebelumnya saya sudah bahas bahwa sebenarnya yang disebut permohonan itu bukan sekedar permohonan Anda berucap aku mau dong 1 miliar, enggak. Anda perhatikan. Yang disebut permohonan bukan semata-mata ucapan aku mau dong 1 miliar, enggak begitu teman-teman semua. Yang disebut dengan sebentar saya hapus dulu. Nah, yang disebut dengan permohonan adalah, perhatikan, ada imajinasi, imajinasinya ada imajinasi. Kemudian ada perasaan, ada ucapan, ada tindakan. Saya akan ambil contoh orang-orang yang berdoa pengen umroh. Perhatikan.
perhatikan, ada orang-orang yang berdoa pengen umroh. Jumlah orang yang berdoa pengen umroh itu banyak banget. Banyak banget. Tapi yang menarik, yang benar-benar umroh dengan penuh keajaiban itu sedikit. Enggak banyak. Oke, maksud saya itu lebih sedikit, lebih sedikit. Lalu yang lain mengatakan, ya mungkin belum dikabulkan, mungkin belum jodohnya, ya uangnya belum datang, dengan segala alasan. Padahal sebenarnya dia tidak kuat permohonannya. Logikanya teman-teman semua, kalau orang pengen umroh, maka dia sudah berimajinasi. Benar, imajinasi. Dia sering membayangkan. Membayangkan dia ada di umrohnya. Karena dia sering membayangkan, dia mungkin bisa jadi sering mendengar, menonton YouTube yang berisi tentang misalkan tata cara umroh, sampai dia kebayang nanti umroh itu tahapannya begini begini begini. Di sana itu misal, oh di sana itu udaranya panas, saya harus begini. Oke. Perasaannya merasa bahagia, ucapannya sering berucap, dan yang menarik, dibenarkan dengan tindakan. Sekali lagi, dibenarkan dengan tindakan. Dibenarkan dengan tindakan. Apa tindakannya? Dia sudah mulai melakukan persiapan umroh seolah-olah di tanggal atau di bulan yang dia tentukan itu dia benar-benar berangkat umroh. Apakah dia menyiapkan kopernya ataukah menyiapkan dokumennya? Biasanya banyak orang berdoa tetapi tidak sampai ke permohonan seolah-olah sudah terjadi. Tindakannya dilewatin. Benar nggak teman-teman? Ada orang dia pengen umroh, kemudian dia membuat apa ya, dokumen-dokumen, menyiapkan dokumen-dokumen. Padahal belum berangkat, bahkan belum berangkat. Padahal nggak jelas kapan dia akan berangkat, dia nggak jelas. Tapi dia udah menyiapkan dokumen-dokumennya. Dan ternyata benar-benar teman-teman semua ada aja alasan yang bikin dia umroh. Kenapa? Karena permohonannya kuat. Sampai sini dimengerti? Permohonannya sampai kemudian dia bertindak, fisiknya bertindak gitu loh. Jadi sebenarnya membenarkan permohonan kita atau tidak itu fisiknya bertindak. Contoh lagi, Anda pengen mobil baru. Katakanlah mobil baru, sebutlah 6 bulan dari sekarang Anda pengen mobil baru. Kalau benar-benar Anda pengen mobil baru, dari sekarang test drive teman-teman semua. Datangin dealernya, saya mau test drive. Tapi kan tidak semua orang berani seperti itu. Ntar nanti aku ditawar-tawarin lagi. Lah emang Anda kan mau beli, makanya dia nawarin. Ya tapi kan belum ada uangnya. Tuh kan mundur lagi, nggak ada uangnya. Katanya mau beli mobil. Kenapa nggak berani test drive? Belum percaya diri, bukan belum percaya diri. Anda belum yakin akan bisa beli mobil. Benar nggak? Anda tidak percaya Anda bisa beli mobil. Benar? Makanya Anda nggak berani. Bukan masalah tidak percaya diri, Anda tidak yakin bakal beli mobil. Meskipun Anda pengen beli mobil, tapi Anda tidak percaya. Paham? Contoh lagi, Anda mengatakan, uang saya banyak, uang saya bertambah. Pertanyaan saya, siapa yang berani ketika ada orang butuh duit, Anda pinjemin. Padahal di saat itu Anda juga, itu uang terakhir. Itu uang terakhir, tapi Anda pinjemin. Ada orang butuh duit, Pak, ini listrik saya belum bayar. Berapa? 300.000, Anda pegang 300.000. Ada sih, tapi besok saya nggak makan nih. Tapi orang yang kemudian percaya uang saya banyak, uang saya selalu bertambah, nih dikasihin. Kenapa? Saya ada lagi, uang saya banyak, uang saya bertambah. Dan ketika Anda melakukan itu, beneran uang Anda nambah, bener nggak? Oke, paham ya? Jadi seolah-olah Anda dapat pahala dari meminjamkan, tapi Anda dapat pengganti dari Allah gitu loh. Bandingkan ketika Anda mengatakan, wah enggak, aku juga lagi butuh, aku juga lagi enggak ada. Tuh kan bertentangan dengan permohonan uangku banyak, uang selalu bertambah, bertentangan. Jadi yang membenarkan afirmasi itu adalah tindakan Anda yang membenarkan afirmasi. Saya mengafirmasikan sebagai pembicara yang hebat, katakanlah. Maka saya memakai batik sebagai bagian dari perasaan hebat saya.
Meskipun celananya pakai celana training, nggak penting. Makanya Zoom meeting, kalau Zoom meeting saya berusaha pakai ikhtiar pakai batik ini ya, yang bagus. Ini menurut saya batik yang bagus. Saya suka dengan batik ini. Oke. Dan saya memposisikan diri, Anda ini orang-orang terhormat. Jadi saya harus berpakaian yang sangat layak, dimengerti ya. Saya tidak membayangkan bahwa Anda ini ibu-ibu rumahan yang nggak peduli dengan penampilan, misal. Enggak, saya memposisikan bahwa Anda ini adalah mungkin direktur-direktur perusahaan. Jadi imajinasi kita dibenarkan dengan tindakan gitu. Itu poinnya. Imajinasi kita dibenarkan dengan tindakan. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, Lucy pernah kemarin di mall yang promosi mobil, duduk depan setir bahagia padahal belum bisa nyetir tapi seneng. Cobalah test drive, Mbak Lucy, test drive sebagai penumpang. Pak, aku mau test drive tapi sebagai penumpang, Bapak yang nyetir gitu ke salesnya. Nanti aku ngerasain. Nah, Mbak Lucy duduk di depan, di samping sopir, kemudian nanti duduk di tengah, nanti lagi duduk di paling akhir. Saya test drive dengan pertama kali saya test drive itu saya duduk di ini, di jok paling belakang. Alasannya apa? Saya bilang ke dia, tolong setirin, saya pengen ngerasain duduk di jok paling belakang, sebab anak saya duduk di sini. Padahal saya belum bisa nyetir saat itu. Saya beli mobil nggak bisa nyetir. Oke. Jadi teman-teman semua, tindakan itu menjadi pembenar dari sebuah afirmasi kita. Kalau Anda percaya suatu hari hutang Anda lunas, sebutlah 10 hari dari sekarang, Anda bisa jadi silaturahmi dengan orangnya. Ngebangun silaturahmi dulu. Orang nanti juga lunas kok, tenang aja, silaturahmi dulu. Tapi kan banyak orang nggak berani, ntar aja deh, ntar aja katanya. Benar teman-teman semua? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, bagus. Saya cek. Oke, lanjut ya, lanjut teman-teman semua. Nah, sekarang begini teman-teman semua ya. Seberapa mampu imajinasi itu menggerakkan pikiran, manakala imajinasi itu sampai benar-benar dipercaya. Bagaimana membuat sebuah imajinasi benar-benar dipercaya? Kita harus memperhatikan yang disebut ekosistem, teman-teman semua. Ekosistem, lingkungan. Jadi gini, saya ambil contoh, ini nih, saringan nih. Ini adalah saringan, teman-teman semua. Ini adalah saringan ya. Ini adalah saringan. Oke. Saringan ini kita gunakan untuk menyaring parutan air kelapa, air parutan kelapa untuk menjadi santan. Maka di dalam wadah sini, itu ada air santan. Air santan. Tetapi dan di sini ditumpukan sini katakanlah ampas kelapa. Ini ampas. Jadi saringan ini berfungsi menyaring menyaring air santan, ampas kelapanya dibuang, sementara airnya disimpan. Dalam satu hari kita menyimpan banyak informasi, teman-teman semua. Dalam satu hari kita menyimpan banyak informasi. Banyak sekali informasi yang kita simpan. Nah, nggak sadar sebenarnya informasi ini tidak semuanya kita pegang. Contoh, kita ambil contoh. Apa warna tisu di belakang saya? Apa warna tempat tisu di belakang saya?
Apa warna tempat tisu di belakang saya? Tidak semuanya Anda itu tahu atau perhatian dengan tempat tisu di belakang saya. Tidak semuanya. Kenapa? Informasi, meskipun Anda melihat sebenarnya tempat tisu di belakang saya, tetapi tidak dianggap penting dan karenanya dibuang menjadi ampas kelapa. Paham? Benar teman-teman semua? Tidak semua Anda tahu di belakang saya ada wadah tisu warna apa. Sekarang Anda mulai nyari-nyari. Oh ya, ada wadah tisu ya, ada tempat tisu ya. Oke, jadi tempat tisunya warnanya apa? Sekarang Anda melihat karena ditanya dan Anda perhatian. Ternyata tempat tisunya menggantung di plafon mobil, warnanya coklat kekuning-kuningan. Coklat. Paham? Tetapi sebelum saya tanya seperti itu, Anda tidak tahu. Artinya apa? Tidak semua yang Anda lihat itu menjadi pengetahuan. Nah, ini kata kuncinya. Tidak semua yang Anda lihat menjadi pengetahuan. Oke? Ini repotnya teman-teman semua. Perhatikan. Tidak semua informasi, tidak semua informasi menjadi pengetahuan. Anda catat ini teman-teman semua. Anda catat, menjadi pengetahuan. Sisanya ada yang jadi ampas kelapa. Ada yang jadi ampas kelapa. Faham? Dibuang. Nah, tidak semua informasi menjadi pengetahuan, ada yang jadi ampas kelapa. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham ya? Nah, yang menarik, Anda berpikir, oh berarti tidak semua informasi jadi pengetahuan, ada yang jadi pengetahuan. Oke, Anda kepedean nih. Oh berarti ada yang menjadi pengetahuan ya. Pengetahuan yang berguna untuk saya ya? Iya. Nah, tapi di sini subjektifnya teman-teman semua. Di sini subjektifnya. Kita balik lagi ke saringan tadi teman-teman semua. Kita balik lagi ke saringan. Saringan ini bisa disetting. Apakah dia disuruh untuk menyimpan santan kelapa atau malah sebaliknya. Dia hanya mengambil ampas kelapa bukan air santannya. Jadi saringan kita ini adanya di kepala kita, di otak kita teman-teman semua. Ada syaraf yang memang dia berfungsi untuk menyaring. Menyaring seperti ini. Oke. Jadi si saringan ini bisa disetting. Caranya gimana disetting? Saringan ini bisa berubah setelannya dengan minat. Dengan minat yang ditunjukkan dengan repetisi. Oh, ditunjukkan dengan dua hal. Minatnya ini ditunjukkan dengan dua hal. Yang pertama, emosional. Emosional. Yang kedua, repetisi. Meskipun Anda tidak emosi, tapi kalau Anda melakukan berulang-ulang, lama-lama menjadi seperti itu. Contoh, saya pernah menghafal doa-doa setelah sholat ketika mau kelulusan SMA. Jadi ada ujian agama Islam, saya disuruh menghafal. Bukan hanya saya, teman-teman saya. Maka teman-teman semua, saya menghafal benar doa-doa itu. Sampai karena kebiasaan saya menghafal, saya bisa otomatis mulut itu bergerak sendiri. Pada saat saya pulang ujian agama Islam, naik bis Kopaja, saya ingat, dalam posisi berdiri, saya lupa. Ternyata mulut saya lagi ngucapin doa-doa itu.
Pernah nggak anda kayak gitu? Anda lupa gitu loh. Anda lupa karena repetisi. Contoh lagi. Seorang istri terbiasa memijit kaki suaminya. Terbiasa nih, terbiasa. Jadi pokoknya dikit-dikit suaminya minta dipijitin, dikit-dikit minta dipijitin. Pokoknya kalau ketemu, lalu katakanlah posisi duduk bersebelahan, di lantai katakanlah selonjoran si kaki, lalu istri diminta untuk mijitin. Pada suatu hari ada kumpulan keluarga. Biasa kumpulan keluarga duduk di lantai lesehan, di atas karpet gitu ya, atau ya karpet lah. Si suami kemudian ngelurusin kakinya. Istri itu udah otomatis mijitin, meskipun nggak disuruh. Pernah nggak kayak gitu? Oke, pernah ya. Jadi teman-teman semua, si saringan ini dia akan membuat kita menjadi sesuatu manakala terlalu sering. Kan gini sebenarnya. Bisa aja dong bukan dipijitin tapi diusapin, enggak gitu. Bisa aja dong dibiarkan, enggak. Tapi kenapa? Karena si saringannya udah disetel. Disetel seperti itu. Sehingga yang jadi pengetahuan itu apa? Yang jadi pengetahuan adalah ketika kaki suami diluruskan, maka saya mijitin kakinya. Itu informasinya. Itu informasi yang disimpan. Informasi lain tidak disimpan, teman-teman semua. Apakah diusap-usap, apakah dibiarkan? Enggak disimpan. Disimpan tuh itu. Nah, teman-teman semua, mohon maaf. Itu adalah kecerdasan, sebenarnya kecerdasan paling dasar. Kenapa? Mohon maaf, hewan pun begitu. Hewan pun bisa. Disuruh melakukan berulang-ulang, lama-lama dia polanya sama. Begitu lagi, begitu lagi. Pernah ngelihat sirkus, mohon maaf, monyet? Oke. Dikasih payung kecil, dia melakukan ini. Dikasih sepeda-sepedahan, dia melakukan ini. Gitu. Itu repetisi. Oke. Karena repetisi. Karena memang di dalam pikirannya udah tersaring. Ketika dikasih stimulus ini, aku harus melakukan ini. Ketika ada stimulus ini, aku harus melakukan itu. Kurang lebih seperti itu. Perhatikan lagi. Ada orang begitu ngeliat Al-Quran pengen baca. Ada orang begitu ngeliat Al-Quran pengen nyimpan. Ada orang begitu ngeliat Al-Quran biasa aja, nggak ada respon apa-apa. Saringannya beda. Saringannya beda. Saringannya beda. Ada orang begitu sadar uangnya udah berkurang, udah mulai berpikir cara mendapatkan uang lagi. Tapi ada orang ketika uangnya berkurang dia mikir, nanti pas tanganku pasti punya. Ada orang yang ketika uangnya berkurang dia mikir saya nanti jemput siapa ya. Settingannya beda teman-teman semua. Settingannya beda. Perhatikan, di angka berapa Anda mulai gelisah merasa harus dapat duit lagi? Di angka berapa? Tiap Anda beda-beda. Coba Anda jawab di kolom chatting. Di angka berapa Anda merasa perlu untuk, wah ini nggak bagus nih, saya harus ikhtiar lagi nih. Di angka berapa? Kalau angkanya masih 100 juta, saya yakin Anda masih tenang-tenang saja. Benar? Kalau angkanya masih 100 juta. Kalau angkanya 10 juta, beberapa di antara Anda tenang-tenang aja. Tapi sudah angka sekian, atau malah udah habis, barulah mulai gelisah nyari duit. Dan tiap orang beda-beda. Karena apa tiap orang beda-beda? Saringannya beda-beda. Paham teman-teman semua? Paham? Saya sedang bertanya di angka berapa Anda mulai gelisah, di angka uang berapa Anda mulai gelisah, nih aku harus dapetin duit lagi nih, di angka berapa itu maksud saya ya. Nah, yang kedua teman-teman semua, si saringan ini kebentuk karena emosional. Contoh, ada orang sebutlah sangat baik sekali. Suatu hari dia dimanfaatkan oleh orang lain karena kebaikannya, dan dia semacam trauma sampai ngomong kayak gini, mulai hari ini saya tidak akan pernah baik lagi sama orang. Nah,
Akhirnya saringannya berubah, teman-teman semua. Saringannya berubah. Oke. Akhirnya yang dulunya terpola dia harus bersikap baik menjadi tidak baik lagi. Kenapa? Karena saringannya berubah. Pengetahuan-pengetahuan yang awalnya kalau orang bersikap baik dengan mudah ke orang lain, pengetahuan yang tersimpan apa? Oh, mungkin orang membutuhkan pertolongan. Oh, orang ini juga baik, dia juga melakukan kebaikan kepada orang, kurang lebih kayak gitu. Tapi begitu dia merasa dimanfaatkan sekali dan itu membuat dia trauma, maka pengetahuannya menjadi berubah. Ternyata semua orang itu jahat. Orang tuh mau enaknya doang. Pernah nggak Anda dinasehati oleh orang lain, kamu jangan sebaik itu, enakan dia. Pernah nggak Anda dinasehati seorang itu? Sama orang lain gitu ya. Jadi ketika Anda memberikan keuntungan kepada orang lain, kata-kata seseorang, ih enakan dia, katanya rugi kamu melakukan itu. Kayak gitu ya. Jadi saringannya beda teman-teman semua ya. Oke. Nah, kemudian apa dampaknya ketika saringannya ini katakanlah terpola seperti dalam pola-pola tertentu? Perhatikan. Oh ya, kita ke saringan lagi deh. Kita ke saringan lagi. Teman-teman semua, kalau Anda percaya bahwa saya kaya, perhatikan, saya kaya, saya kaya, maka Anda akan terhubung dengan pengetahuan-pengetahuan yang membuat Anda kaya. Contoh, saya kaya, oke, dan Anda bisa jadi melakukan repetisi, pengulangan, saya kaya. Anda melakukan pengulangan, atau Anda secara emosional melihat, wah enak banget ya orang kaya bisa berbagi, sholat sama sholat dengan saya, ibadah sama dengan saya, tapi dia bisa berbagi, dia bisa menolong orang. Waduh, enak banget. Secara emosional Anda ngerasa, wah luar biasa ya, ternyata ini pahala yang paling tinggi jadi orang kaya nih, misal. Oke, sehingga Anda memprogram diri saya kaya. Saringan berubah. Maka Anda baca buku, Anda hanya akan minat membaca buku yang membuat Anda kaya. Yang tidak membuat Anda kaya, Anda tidak berminat dengan buku-buku itu. Begitu datang ke Gramedia, Anda hanya akan tertarik dengan buku-buku yang memberi pengetahuan menjadi kaya, sementara pengetahuan-pengetahuan lain Anda abaikan. Itu bakal seperti itu. Anda silakan sugestikan saya kaya, lalu Anda datang ke Gramedia. Anda hanya akan tertarik dengan buku yang berjudul tentang kekayaan. Oke. Yang kedua, Anda hanya akan tertarik dengan teman-teman yang berpotensi membuat Anda kaya. Dengan teman-teman yang tidak berpotensi membuat Anda kaya, Anda entah kenapa nggak minat berteman dengan mereka, bahkan kehilangan kontak pun nggak diapa-apain. Biasa aja. Tapi entah kenapa dampaknya, Anda menjadi ramah kepada orang-orang yang berpotensi membuat Anda kaya. Nggak sadar, nggak sadar. Ini nggak sadar teman-teman semua. Bisa jadi juga Anda menjadi peka dengan informasi, peluang-peluang, ada potensi bisnis, peluang bisnis, Anda jadi peka. Oh iya, padahal di dalam obrolan itu banyak ngobrol yang macam-macam, tapi begitu ada ngobrol kata-kata, ini nih ada kesempatan bisnis nih di sini, Anda jadi peka, tek gitu loh. Sampai di sini paham? Oke. Yang repot itu adalah ketika seseorang mensugesti dirinya, ah mahal itu mah, aduh emangnya dikira nyari duit gampang apa? Nggak sadar dia mengulang-ulang itu, maka saringannya berubah. Dia akan terhubung dengan pengetahuan-pengetahuan yang membuat dia miskin, akan menemukan alasan-alasan yang membuat dia susah. Paham? Nah, saringan ini sebenarnya disebut reticular activating system. Reticular activating system, RAS. Dia ada dalam saraf kepala kita. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah, perhatikan teman-teman semua.
Bagaimana kita memasukkan sugesti saya kaya? Oke. Sugesti saya kaya. Teman-teman semua, saya tanya kepada Anda, saya minta Anda menulis sekarang, Tulis 20 hal penting dalam hidup Anda, tulis sekarang. 20 hal penting. 20 hal dalam hidup Anda. Apapun bebas nulis. Jangan ada yang diedit. Anda nggak boleh bertanya. Ini maksudnya ini bukan sih, tulis aja. Pengetahuan kita beda-beda. Anda tulis 20 hal penting dalam hidup Anda. Mohon maaf. Anda boleh mengatakan kentut itu penting buat saya, silahkan. Oke. Atau katakanlah meludah itu penting buat saya, silahkan. Jadi ini bebas, Anda bebas. 20 hal penting dalam hidup. Silakan di buku tulis, bukan di chatting, bukan. Di buku tulis. Dua puluh hal yang Anda anggap penting. Jika beli sesuatu di pasar terus nawar, itu gimana Pak? Apa termasuk mensugesti miskin? Sulastri, saya tidak memilih untuk enggak nawar. Cuma bertanya. Misalkan ini 1.000, kalau 800 boleh enggak? Oh enggak boleh Pak, enggak bisa. Ya udah enggak apa-apa 1.000 aja. Jadi mungkin nawarnya nawar, cuma nawarnya itu lebih kepada saya ingin mendapatkan value yang terbaik ya. Enggak kemudian nawar sadis misalkan 300 deh. Enggak bisa, enggak mau kalau gitu mah. Enggak, saya enggak gitu loh. Karena saya pun berharap dia dapat keuntungan yang wajar. Saya berharap pedagang dapat keuntungan yang wajar. Bahkan kadang-kadang saya gini, saya pernah tuh beli sepatu. Saya nanya, Pak ini sepatu harganya berapa? Coba aja Mas, coba aja katanya. Bener ya dicoba dulu ya. Sama saya dicobain. Oh Pak ini harganya pas nih, apa ini ukurannya pas. Terus dia ngomong gini, oh harganya sekian. Saya bilang gini, sepatu ini ukurannya pas Pak, tapi harganya belum pas. Terus dia ngomong gini, dan itu membuat saya agak kaget ya. Halus banget nawarnya, kata dia. Ini halus banget nawarnya, katanya. Ukurannya pas, tapi harganya belum pas. Terus sama dia diturunin lagi. Ya udah buat kamu sekian. Saya nggak nawarin nih, kurangin lah Pak gitu loh. Nah, Mbak Rani tulis 20 hal. Tulis 20 hal. Sudah teman-teman semua? Sudah 20 hal? Oke, silakan tulis 20 hal. Tulis 20 hal yang penting dalam hidup Anda. Kalau sudah, ketik sudah. Tapi memang ini cukup lama sebenarnya, ngomongin tentang 20 hal terpenting dalam hidup Anda. Saran saya jangan dipikirin apa yang Anda ingat, tulis aja. Widiari, buka suara Widiari. Bisa buka suara Mbak Widiari? Mbak Wisya. Sebentar. Iya, Coach.
Sebutkan dua penting itu apa saja. Oh ya, satu saya coba aja ya Coach ya. Satu spiritual, keuangan, kesehatan, bahagia, rumah, keluarga, mobil Mercy, Rolex, bisnis berkembang, tim sulit berprestasi, jalan-jalan ke luar negeri, memberikan legacy atau warisan untuk dua anak, cinta, jujur, ilmu bermanfaat, rumah untuk diwariskan ke anak, dan mapan. Udah, Sudah. coret 10. Baik. Silakan coret 10. Kalau sudah mencoret 10, kabari saya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Sudah. Sekarang apa aja yang ada? Yang ada spiritual, keuangan, kesehatan, bahagia, keluarga, bisnis berkembang, tim sulit, warisan untuk anak, rumah untuk anak, dan mapan. Oke. Sekarang coret 5. Kesehatan, bisnis berkembang, sudah. Apa sekarang? Sebutin. Keluarga, kesehatan, keuangan, bisnis berkembang, keuangan, keluarga, warisan untuk anak. Oke. Sekarang urutkan 1 sampai 5. Di mana nomor 1 penting banget? Nomor 2 penting tapi tidak lebih penting dari nomor 1. Demikian seterusnya. Teman-teman semua, tugas Anda sama sebenarnya. Setelah Anda selesai, coret 10. Setelah Anda berhasil menyoret 10, coret 5. Setelah Anda berhasil mencoret 5, urutkan. Nomor 1 yang paling penting. Dan nomor 5 tidak lebih penting. Sudah. Nomor 1 apa yang paling penting? Satu kesehatan, kedua keuangan, tiga Kedua apa? Maaf, kedua apa? keuangan. Oke, nomor 3 keluarga, terus bisnis berkembang, dan keempat, sebentar, 1, 2, 3, legacy. Oke, pertanyaan saya, antara keluarga dengan keuangan, mana yang lebih penting? Nggak bisa dua-duanya ya, Coach. Nggak bisa. Saat ini keuangan. Oke, jadi antara keluarga dan keuangan lebih penting keuangan, benar? Benar, Bu? Benar. Oke, tadi nomor 1 apa? Nomor 1 kesehatan. Oke, nomor perasaan spiritual tadi sempat ada, sekarang udah hilang ya? Oh iya, ya. Oh ya, mencoret. Ini ada yang boleh saya rubah Spiritual. nggak? Boleh saya rubah nggak Oke. dong? Coach. Boleh. Karena cepet nih. Jadi saya sebentar. Spiritual masuk di 5 Nomor besar. berapa? Nomor berapa spiritual? Spiritual nomor 1 spiritual, 2 kesehatan,
kesehatan, terus ketiga keuangan, 4 keluarga, Oke. 5 Kelima, bisnis berkembang. oke. Sekarang saya tanya, antara keuangan dengan bisnis berkembang, mana yang lebih penting? Ataukah sama aja? Keuangan kan nomor 3. Saya nanya, tolong dengarkan saya. Antara keuangan dengan bisnis berkembang, mana yang lebih penting? Ataukah ini Keuangan. sama saja sebenarnya? Keuangan. Oke, jadi keuangan dengan bisnis berkembang beda ya? Sebenarnya kalau bisnis berkembang kan mempengaruhi keuangan. Ya, artinya kan kalau emang sama, berarti itu terwakili gitu loh. Oh, iya. Kalau terwakili berarti masukkan tuh yang lainnya. Paham? Oh, iya ya. Berarti Karena oke, terwakili. oke. Ngerti ya? Ya, berarti yang sama dengan bisnis berkembang ya keuangan ya. Jadi nomor satu apa? Jadi nomor 1 adalah spiritual, kedua kesehatan, ketiga keuangan atau bisnis berkembang, keempat keluarga, dan kelima legacy. Oke. Baik, antara keuangan dengan kesehatan mana yang penting? Keuangan dan kesehatan ya. Hmm. Sehat nomor 1 ya dok, coach. Oke, nggak apa-apa kalau itu pilihannya. Sehingga keuangan ada di nomor berapa? Keuangan nomor 3. Oke, baik. Perhatikan. Sekarang Mbak Widiari, Anda menjawab itu berdasarkan fakta-fakta di masa lalu. Benar nggak? Ya, Mungkin Anda mengatakan kayak tadi tuh, sekarang aku butuh keuangan, antara keluarga dengan keuangan, aku butuh keuangan. Ngomongnya gitu kan? ya, Karena Mbak Widiari punya pengalaman tertentu yang membuat memilih itu. benar, Dimengerti? benar. Pertanyaan saya, pengalaman itu bisa terjadi di masa depan atau tidak? Ini bukan pengalaman masa lalu. Saya tanya, Masa depan pengalaman itu akan bakal pasti terjadi di masa depan apa tidak? tidak, Belum tentu ya. belum tentu. Sehingga kalau seandainya di masa depan alasan peristiwa-peristiwanya itu berubah, sangat mungkin pilihannya akan berubah, benar nggak? Benar. Benar. Nah, tanpa disadari, Anda membuat pilihan-pilihan itu sebenarnya pikiran Anda berfokus kepada pengalaman-pengalaman masa lalu. Aku butuh uang, buta. Sebenarnya di saat yang sama banyak masalah yang melatarinya. Dimengerti? Ya, Dampaknya apa? Kalau kita terlalu sering memikirkan latar belakang masalahnya, justru si saringan malah kebentuk masalah. oh, Paham? paham. Nah, jadi tugas Anda adalah menulis latar belakang masalah itu. Heeh. Menulis latar belakang 5 hal yang Anda anggap penting, apa alasannya? Kenapa Anda memilih itu? Peristiwa yang melatarinya. Contoh spiritual. Kenapa menurut Anda spiritual itu penting? Ingat, berdasarkan pengalaman Anda aja. Oke? Ya, Misal, saya pernah ngeliat tuh ada orang tuh agamanya, ibadahnya nggak benar tuh, hidupnya berantakan. Bisa jadi juga, ya aku ngerasain nih kalau aku lagi soleh, lagi baik, aku jadi finansialku juga baik. Tapi kalau aku lagi nggak baik nih, finansialku juga turun. Bisa jadi, wallahu alam. Saya nggak tahu. Tapi tugas Anda adalah menulis alasan-alasan itu. Dipahami? ya, ya coach. Oke. Yang kedua misalkan kesehatan. Kenapa menurut Anda kesehatan itu penting? Ya habis dulu aku pernah sakit. Rasanya tuh nggak enak. Jadi Anda tulis peristiwa yang secara emosional itu membuat Anda menganggap bahwa itu tuh penting akhirnya. Tadi ya, jadi
minat kita terbentuk bisa karena emosi juga. Jadi sebenarnya pilihan Anda kepada 5 hal tadi itu adalah pilihan emosional sebenarnya. Teman-teman semua, Anda menulis 5 hal tadi itu sebenarnya pilihan-pilihan emosional, bukan pilihan-pilihan logis. Tapi yang menarik, di balik alasan-alasan emosional ini terkandung bayangan, imajinasi masa lalu yang bisa jadi itu negatif. Berulang-ulang Anda ngebayangin itu, ya juga. Tapi repetisinya adalah repetisi masalah. Contoh, kenapa Anda keuangan itu penting? Habis saya lagi sulit keuangan, Pak. Nah, misal gitu ya. Makanya ini menurut saya sekarang yang lagi penting, Pak. Sekarang, Pak, penting banget nih keuangan nih. Habis saya lagi kesulitan nih finansial. Sehingga secara emosional sebenarnya Anda merespon masalah yang udah terjadi. Dan tidak sadar, repetisi ngebayangin masalah. Sehingga dampaknya adalah saringannya masalah. Oke. Jadi tugas Anda adalah mengucapkan ho'oponopono atau melakukan terapi terhadap peristiwa-peristiwa itu. Terlepas itu peristiwa menyenangkan atau tidak menyenangkan, Anda tidak usah mikir ke sana. Tugas Anda adalah melakukan terapinya. Sampai Anda netral. Sampai Anda lega. Paham? Setelah Anda lega, Anda boleh tulis ulang lagi. Bikin 20 hal lagi. Coret 10, coret 5, urutkan ke 5 sisanya, nanti bakal berbeda, berubah. Clear teman-teman semua? Meskipun saya ambil contoh dari Mbak Widiari, tapi tidak berarti yang ini khusus untuk Mbak Widiari, enggak. Ini juga bisa berlaku untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih Mbak Widiari ya. Sama-sama. Oke, nah bagi teman-teman, bila merasa bahwa materi ini penting dan katakanlah nggak puas dengan konten sekarang, dengan informasi sekarang, Anda bisa ikuti menyusun value keberlimpahan di tanggal 11-12 November di Jakarta. Kayak gitu ya. Kenapa? Karena ini kita bakal ngebedah. Gini teman-teman semua, saya nggak tahu ya, seberapa penting goals Anda. Pada akhirnya Anda butuh keteguhan hati sendiri. Benar? Seberapa penting goals Anda, itu Anda membutuhkan keteguhan hati sendiri. Nah, hati kita seringkali nggak teguh itu karena ya tadi tuh. Misalkan, kayaknya nomor 10 nih, keuangan tuh penting. Padahal sebenarnya latar belakangnya karena punya konflik masalah keuangan. Kesehatan tuh penting karena Anda punya masalah dengan kesehatan. Logikanya kalau misalnya ditanya apa yang terpenting dalam hidup Anda memasukkan nafas itu penting. Tapi Anda tidak memasukkan nafas sebagai sesuatu yang penting sebab Anda merasa itu layak, itu sudah Anda dapatkan. Benar? Seringkali kita menganggap sesuatu itu penting karena Anda nggak punya. Memperkuat bahwa aku ini penting, itu hanya memperkuat, menegaskan bahwa Anda tidak punya. Paham saudara-saudara? Sampai sini paham? Oke, lanjut. Jadi PR-nya adalah Anda tuntaskan terapi dari 5 hal yang terpenting. Oke, Anda boleh bereskan. Sebenarnya kalau Anda punya waktu luang bukan hanya 5, 10 hal yang terpenting itu jangan dicoret dulu ke 5, tapi Anda sebutin alasan-alasannya. Kalau Anda punya waktu luang. Tapi kalau seandainya Anda tanda kutip map waktunya minimal 5 aja. Oke, saya lanjutkan teman-teman semua. Nah, selanjutnya teman-teman semua, yang perlu Anda perhatikan, ingat tadi repetisi. Untuk masalah emosi, lakukan terapi. Sekarang kita memperbaiki repetisinya. Yang perlu Anda repetisi teman-teman semua, supaya kemudian saringan kita kebentuk seperti itu adalah, imajinasi Anda mesti mengulang-ulang membayangkan. Saya pernah bilang kepada Anda saya lupa ya, saya pernah nggak ngomong kepada Anda seperti ini.
luangkan waktu pagi, siang, malam, setidaknya 5 menit sehari. Anda ngebayangin apa bagaimana Anda berada di posisi yang Anda sebenarnya sih mungkin di TikTok kali ya, saya nge-share di TikTok. Jadi alhamdulillah uang selalu datang. Saya pakai kalimat yeset, saya lupa kontennya. Saya pakai kalimat yeset, nah itu dibayangkan. Nah itu dibayangkan setiap hari 3 kali teman-teman semua. Oh pernah di Zoom ya. Nah imajinasi Anda mesti melakukan repetisi itu. Lalu perasaan Anda, perasaan kaya, ini perhatikan. Perasaan ini abstrak. Perasaan itu kan terlihat dari ucapan dan dari tindakan. Karena Anda merasa kaya, maka Anda sering mengucapkan kalimat-kalimat yang mendukung kekayaan Anda. Contoh, alhamdulillah nih, hidup mudah banget, oke. Kemudian yang terakhir adalah tindakan. Kalau Anda merasa kaya, maka Anda menjadi orang yang paling dermawan. Bukan masalah jumlah. Bukan masalah jumlah. Anda nolong orang. Benar? Benar teman-teman semua? Nah, Anda jaga imajinasi, perasaan, ucapan, dan tindakan berulang-ulang. Berulang-ulang. Anda mesti disiplin. Bagaimana Anda menjaga tindakan selaras dengan goals Anda. Contoh misalkan Anda pengen kaya, oke, berarti tindakan kayak orang kaya. Berpakaian teman-teman semua. Kalau Anda mau beli pakaian, ambillah pakaian yang lebih bagus dari sebelumnya. Dari yang sebelum Anda beli. Terus nanti uangnya gimana? Katakan, uang saya banyak, uang saya kaya. Uang saya banyak selalu datang dengan mudah. Jadi begitu Anda mengeluarkan, uang saya banyak, uang saya datang dengan mudah. Ucapkan itu berulang-ulang. Paham? Perasaan Anda ketika Anda mengeluarkan uang bukan rasa menyesal. Bukan rasa menyesal, tapi rasa bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Saya bisa membelanjakan uang ini, saya bisa memanfaatkan barang ini. Ketika ada barang-barang yang rusak, Anda merasa bahagia. Terima kasih atas barang ini. Kamu sudah pernah membersamai saya. Kipas angin Anda rusak, alhamdulillah terima kasih ya Allah. Kipas angin ini pernah membersamai saya. Benar? TV Anda rusak misal, terima kasih TV ini pernah membersamai saya, dan lain-lain. Oke teman-teman semua? Difahami ya? Baik. Saya ingatkan kembali teman-teman, niatkan untuk bertemu di 11-12 November 2023. Ini baru pelatihan di Jakarta. Ke depan Anda akan ikut pelatihan di Singapura. Ke depan Anda akan ikut pelatihan di Australia. Seiring dengan peningkatan diri Anda. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ya di Jakarta, di kota saya kapan ya? Itu Anda membatasi diri ya. Baik, wallahu alam bisawab, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berapa biayanya itu udah di-share ya. Dicari di grup masing-masing. Teman-teman semua, saya izin pamit, saya izin untuk forum ini supaya Anda bisa rekaman ini dibuka lagi berulang-ulang sampai Anda paham, Anda praktekkan, terutama materi yang terakhir. Jadi biar nggak kebanyakan durasinya ya, biar efektif. Oke, izin untuk forum ya teman-teman semua. Terima kasih Pak. Oke, assalamualaikum.